Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai program linear, di mana program linear ini berhubungan dengan sistem pertidaksamaan variabel yang ditandai dengan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Tujuan dari program linear ini untuk menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimumnya itu dibagi menjadi dua, ada nilai minimum dan nilai maksimum. Kemarin kita terakhir sudah mempelajari mengenai daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Sekarang, karena program linear ini pastinya berhubungan dengan garis, ya enggak? Ya, garis yang ada di titik koordinat. Nah, kalian harus ketahui dulu nih garisnya. Garis yang pertama, lihat ya. Ini garis yang pertama, ini yang kedua, nah ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, untuk garis yang pertama, kalau dia miringnya seperti itu kan ada kanan dan kiri. Ya enggak? Terus gambar yang kedua, garis yang kedua ada kanan dan kiri. Yang ketiga atas bawah, 4 itu garisnya kanan dan kiri. Kalau di soal sistem pertidaksamaannya lebih besar dari yang ini, maka kita ambil arah kanan atau arah atas. Nah, ini arah kanan, arah atas, kanan, atas. Nah, kalau di soal kurang dari, maka kita pakai yang bagian kiri, dan bagian bawah. Nah, perhatikan ya, yang kemarin perlu diralat, yang nomor 1E, masih ingat soalnya 1E, yang lainnya sudah benar, cuman hanya yang 1E. Seperti ini soalnya, ya kan? Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2x min y kurang dari sama dengan 3. Yang pertama kita lakukan apa? Tentukan titik koordinatnya. X-nya dinolkan, y-nya dinolkan. Dapatlah 0,-3 dan 3/2,0. Kita buatkan garisnya. Selanjutnya kita buat grafik atau daerah penyelesaiannya. 0,-3 berarti di sini ya. Dan 3/2,0 di sini. Kita tarik garisnya. Nah, tentukan daerah penyelesaiannya. Lihat dia miringnya kemana. Nah, seperti gambar yang ke-1. Nah, karena dia di soal kurang dari, maka arahnya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Nah, berarti yang di sini seharusnya diarsir sini ya, yang kiri. Nah, nih. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Dibenarkan lagi ya, untuk yang miringnya seperti gambar di 1 itu ada arah kiri, kan tahu kan, dan arah kanan. Untuk yang lebih besar, kalau misalkan soalnya lebih besar itu ke kanan. Tapi untuk yang lebih kecil itu ke kiri. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang lain. Lihat di sini ada contoh soal. Tentukan nilai optimum dari Z sama dengan X plus 2Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan di bawah ini. Itu 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6, 4X plus 2Y lebih besar dari sama dengan 8, Y lebih besar sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 0. Jadi ada 4 sistem pertidaksamaan. Tentukan nilai optimumnya. Ini fungsi objektifnya. Yang kita lakukan pertama apa? Cari titik koordinatnya, bikin X dan Y-nya seperti biasa. Ada ini persamaan 1 kan ya. Buat dulu 2X plus 3Y
kurang dari sama dengan 6, X, Y. X dinolkan, didapatlah Y-nya 2, Y dinolkan, dapat X-nya 3. Jadi 0,2 dan 3,0. Persamaan kedua, 4X plus 2Y lebih besar sama dengan 8. X dinolkan, Y dinolkan, Y-nya didapat 4, X-nya 2. Jadi 0,4, 2,0. Ketiga, Y lebih besar dari sama dengan 0, berarti Y-nya itu sama dengan 0. Nah, yang keempat, X lebih besar dari sama dengan 0, X-nya itu sama dengan 0. Jadi nanti kalau misalkan Y-nya yang diketahui, maka adanya letaknya ada di sumbu X-nya. Tetapi kalau X-nya yang diketahui, ini ada di sumbu Y-nya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, ini sudah ya, yang pertama itu tentukan titik koordinatnya. Cari apa? X dan Y-nya. Setelah itu apa? Gambar grafik daerah penyelesaiannya. Kita gambar dari titik-titik koordinat ini. Nah, kita gambar. Yang pertama itu apa? 0,2 dan 3,0. 0,2 di sini, 3,0. Nah, kita tarik garis. Nah, untuk di 0,2 dan 3,0 ini apa? Lebih besar dari. Nah, berarti kemana arahnya? Ke arah kanan. Kita gambarkan yang diarsir ke arah kanan. Ke arah kanan ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu 0,4 dan 2,0. Dia Bu Ralat, yang 2,0, yang 0,2 ini 0,2 dan 3,0 ini dia kurang dari. Ya enggak? Kurang dari. Nah, maka ke arah kiri. Tapi udah benar arsirannya ini ke arah kiri ya. Ini sebelah kiri. Nah, kalau atasnya itu kanan. Ini kiri ya. Nah, selanjutnya yang mana? Selanjutnya yang persamaan kedua. Persamaan kedua itu berapa? 0,4 dan 2,0. 0,4 dan 2,0. 0,4 dan 2,0 itu dia lebih besar dari. Berarti lebih besar itu kemana? Lebih besar ke arah kanan. Ini ya, kanan. Nah, ke arah kanan. Oke. Selanjutnya apa? X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 itu artinya ada di sumbu Y. Sumbu Y. Nah, ini X lebih besar dari 0. Nah, kalau garisnya lurus berarti kalau lebih besar kemana? Ke arah kanan. Sama ya. Selanjutnya apa? Y lebih besar dari 0. Y lebih besar dari 0 berarti ada di sumbu X. Nah, lebih besar berarti ke atas. Mana yang ada arsiran dari keempat sistem pertidaksamaan di atas? Yang mana yang ada warnanya semua? Ini ya. Nah, ini kita gambarkan, ini kan ini adalah daerah penyelesaiannya atau DP-nya. Ibu kesini ya. DP. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, ini Ibu gambarkan biar lebih enak. Kesini ya. Nah, selanjutnya apa? Ada titik potong. Ya enggak? Sebentar. Nah, ada titik potong. Sini. Nah. Kemudian apa? Untuk menguji nilai optimum. Nah, untuk menguji nilai optimum, ini kan ada DP-nya ya. Ada berapa titik DP-nya? Jadi kita harus tahu titik pojok. Titik pojok yang menghubungkan DP. Nah, titik pojok yang menghubungkan DP itu nanti akan kita uji titik-titiknya
untuk dimasukkan ke dalam nilai optimum. Yang mana saja titik-titik pojok dari si DP ini, daerah penyelesaian. Yang pertama yang ini. Nah, ini kita cari dengan cara titik potong. Selanjutnya yang mana? Yang ini. Nah, selanjutnya yang ini. Jadi ada berapa titik? Ada 3 titik. Ini Ibu beri titik A, ini titik B, dan ini adalah titik C. Bisa dilihat ya, titik A dan titik B sudah bisa kita tentukan. Titik A itu berapa? Berapa itu? 2,0. Nah, titik B? Titik B berapa? 3,0. Ini 2 ya. Nah, kalau titik C seperti apa? Titik C harus kita cari dengan titik potong. Oke, next. Nah, ini ya. Titik A 2,0, titik B 3,0. Nah, C titik potong dari persamaannya. Persamaan garisnya yaitu kan 2x plus 3y sama dengan 6 dengan 4x plus 2y sama dengan 8. Nah, ini kita hilangkan apa? Kita hilangkan x-nya saja ya. Berarti dibalik. Yang atas dikali 4, yang bawah dikali 2. Sama semuanya. 2 dikali 4 8x, 3 dikali 4 12y, 6 kali 4 24, 4 kali 2 8, 2 dikali 2 4y, 8 kali 2 16, dikurang x nya habis, 12 dikurang 4 8y, 24 dikurang 16 8y sama dengan 8 dibagi 8, hasilnya adalah 1. Dapatlah y nya 1. Masukkan substitusi. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. 2x plus 3y sama dengan 6. 2x ditambah 3y nya dimasukkan dong. 1, 3 kali 1 sama dengan 6. Selanjutnya 2x ditambah 3 sama dengan 6. 2x sama dengan 6, 3 nya pindah ruaskan ke belakang jadi negatif 3. X sama dengan 3 per 2. Berarti nilai titik potongnya atau nilai C nya, titik C nya itu adalah 3 per 2,1. Sudah ada berapa? 3 titik ya. Sesuai gambar kan ada 3 titik. Titik A, titik B, dan titik C. Sekarang kita apa? Uji titik pojok tersebut. Ada berapa titiknya? Ada 3. Masukkan fungsi objektifnya. Di soal tadi nilai optimumnya yang diminta berapa? Z sama dengan X plus 2Y. Oke, masukkan Z sama dengan X nya berapa nilainya? 2. Ditambah ini 2, tulis Y nya berapa? 0. 2 kali 0. Berarti hasilnya adalah 2. Lanjut, titik 3,0. X nya masukkan 3, 2, Y nya 0, berarti hasilnya adalah 3. Selanjutnya yang Z sama dengan yang C, X 3 per 2 ditambah 2, Y nya 1, berarti 3 per 2 itu berapa? 1,5 ditambah 2 kali 1, 2, 1,5 tambah 2, 3,5. Nah, nilai optimum, ingat, apa nilai optimum? Ada nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, dari sini bisa ditentukan mana nilai maksimumnya. Yang 3,5 adalah nilai maksimum. Mana nilai minimumnya? Nilai minimumnya adalah 2. Ini adalah nilai minimum. Nah, jadi kalau ditanya berapakah nilai maksimumnya, yaitu 3,5. Berapakah nilai minimumnya, yaitu 2. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Coba nih, tentukan nilai optimum dari Z sama dengan 8x plus 4y yang memenuhi 6x plus 5y kurang dari sama dengan 30, 2x min y lebih besar sama dengan 4, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Sama seperti tadi. Yang pertama apa? Tentukan titik koordinatnya, cari x dan y nya.
6x plus 5 kurang dari sama dengan 30, berarti x-nya kita nolkan, y-nya dapat 6, berarti 0,6. Y-nya kita nolkan, x-nya dapat 5. 30 bagi 6 kan ya, 5. Berarti 5,0. Selanjutnya yang kedua, 2x min y lebih besar sama dengan 4. X-nya kita nolkan, y-nya dapat min 4. Y-nya kita nolkan, x-nya dapat 2. Dari 4 dibagi 2. Nah, jadi dapat titik koordinatnya 0, min 4 dan 2,0. Yang ketiga sama x lebih besar dari sama dengan 0, berarti x sama dengan 0. 4 y lebih besar sama dengan 0, berarti y sama dengan 0. Oke, sekarang apa? Gambar grafik untuk daerah penyelesaiannya. Oke, kita gambar 0,6 dan 5,0. Sini ya. 0,6, 0,6 dan 5,0. Ini kita hubungkan garisnya. Nah, kemana lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil berarti kemana lebih kecil? Kanan atau kiri? Ke arah kiri. Ke sini ya, kiri. Nah, ini kita gambar ke arah kiri, diarsir. Selanjutnya 0, min 4 dan 2,0. 0, min 4, 0, min 4 di sini dan 2,0. Kemana dia? Ini kita hubungkan dulu garisnya. Nah, kita tarik garis. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Ingat, kemana lebih besar? Ke arah kanan. Kanan berarti kemana kanan? Sini ya, kanan. Oke, kita gambar, kita arsir ke arah kanan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya x lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 berarti X lebih besar dari 0 berarti ada di sumbu apa? Ada di sumbu Y. Ini untuk X sama dengan 0. Lebih besar berarti ke arah kanan. Kemudian apa? Y lebih besar dari 0. Mana yang Y? Ini langsung aja ke sini ya. Nah, Y lebih besar dari 0 berarti dia ke atas. Mana yang diarsir oleh semua garis? Ya, yang di tengah-tengah. Ntar kita tandai titiknya untuk apa? Titik pojok, titik yang menghubungkan daerah penyelesaiannya. Sini, ini dan ini. Ini titik pojoknya yang menghubungkan daerah penyelesaian. Kan kalian tahu ini daerah penyelesaiannya ini ya. Nah, titik-titik pojoknya yaitu adalah titik yang menghubungkan daerah penyelesaiannya. Ada berapa? Ada 3 sama. Ini kita tandai, ini A, B, dan C. Kalian udah tahu dong kalau A, yang A itu berapa? A itu adalah 2,0. Nah, yang B 5,0. Nah, untuk yang C gimana? C dicari dengan titik potong seperti biasa. Next ya. Yang C berarti dari sistem pertidaksamaannya yaitu 6x plus 5y sama dengan 30. 2x min y sama dengan 4. Nah, ini kita hilangkan apa? Kita hilangkan x-nya saja. Berarti dibalik. Yang atas dikali yang bawah. Maksudnya angkanya. Jadi, yang atas ini dikali 2. Nah, yang bawah ini dikali 6. Kita mau hilangkan x-nya. Ditukar saja perkaliannya. Oke. Nah, 6 dikali 2, 12x. 5 kali 2, 10y. 30 kali 2, 60. 2x dikali 6, 12x.
min Y dikali 6, min 6Y, 4 dikali 6, 24. Dikurang, X-nya habis. 10 negatif, jadi positif. Hasilnya adalah 16Y. 60 dikurang 24, 36. Y sama dengan 36 per 16. Diperkecil menjadi 9 per 4. Next apa? Substitusi. Cari aja sistem pertidaksamaan yang sederhana ya, yang mudah. 2x min Y sama dengan 4. 2x min Y-nya berapa? 9 per 4 sama dengan 4. Berarti 2x sama dengan 4. 9 per 4 pindah ruaskan ke belakang jadi positif 9 per 4. 2x sama dengan, nah ini disamakan penyebutnya. Berarti 4 dikali 4, 16 ditambah 9 per 4. 2x sama dengan 25 per 4. X sama dengan 25 per 4. Nah, ini kan ada 2 ya, dibagi 2 sama dengan dikali 1 per 2. 25 kali 1, 25. 4 kali 2, 8. Jadi untuk titik C berapa? 25 per 8, 9 per 4. Selanjutnya apa? Kita uji titik pojok untuk menentukan nilai optimumnya. Nah, titik pojoknya ada berapa tadi titiknya? Ada 3. 2,0, 5,0, dan 25 per 8, 9 per 4. Masukkan, tadi pengujinya apa? Fungsi objektifnya, Z-nya sama dengan 8X plus 4Y. Z sama dengan 8, nilai X-nya di sini berapa? 2. 4 dikali 0, G-nya 0 ya. Nah, 8 kali 2, 16. Z sama dengan 8 dikali X-nya berapa? 5 ditambah 4 kali 0. Berarti 8 kali 5, 40. Selanjutnya Z sama dengan 8 dikali X-nya 25 per 8 ditambah 4 dikali nilai Y-nya 9 per 4. Boleh kan dicoret? Nah, ini dicoret aja. Coret, hasilnya 25. Coret, hasilnya 9. Jadi 25 ditambah 9 sama dengan 36. Tentukan mana nilai maksimumnya. Berapakah nilai maksimumnya? Berapa nilai maksimumnya? Yaitu 40. Ini adalah nilai maksimum. Berapa nilai minimumnya? Yaitu 16. 16 adalah nilai minimum. Oke, selesai sampai di sini. Nanti kita masuk ke tugas.